Sobat Fobi, suasana bahagia tampaknya sedang menyelimuti banyak di antara kita. Terutama berita bahagia ini lagi-lagi datang dari Presiden Jokowi. Ya memang sudah menjadi kebiasaan Presiden Jokowi untuk membahagiakan masyarakat Indonesia dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah. Tapi Sobat Fobi, kali ini bukan soal kebijakan Presiden Jokowi. Suasana bahagia ini datang dari putra bungsu Pak Jokowi, Kaisang Pangarep. Karena tepat di hari Minggu nanti, tanggal 11 Desember 2022, Kaisang secara resmi akan melangsungkan pernikahannya dengan Mbak Erina Gudono. Tentunya saya ucapkan selamat buat Mas Kaisang dan Mbak Erina. Semoga menjadi pasangan yang berbahagia. Tapi ada juga menarik Sobat Fobi. Salah satu rangkaian resepsi pernikahan Kaisang Erina ini digelar di Putra Mangkunegaran Solo. Nah, di Pendopo Pura Mangkunegaran ini akan dilangsungkan pesta rakyat atau gala dinner untuk setiap tamu undangan yang datang. Lalu di mana menariknya? Nah, Sobat Fobi perlu tahu, Pura Mangkunegaran ini dulunya merupakan Istana Kadipatenan Mangkunegaran yang berdiri sejak tahun 1757. Tapi bukan hanya tempat raja atau petinggi Mangkunegaran saja. Pura Mangkunegaran ini jadi simbol perubahan besar, sekaligus juga jadi simbol kesetaraan di masa eranya, bahkan hingga sekarang. Nah, bagaimana asal-usulnya? Jadi ceritanya begini Sobat Fobi. Tradisi Jawa itu sangat menjunjung hierarkis, pangkat, status sosial seseorang. Masyarakat Jawa tradisional dulu tidak mengenal kesetaraan. Bahkan dari cara duduknya saja itu semua diatur. Jadi, kalau ada orang luar datang menghadap raja di istananya, dari halaman istana, mereka diharuskan jalan bersimpuh di hadapan priai kalangan atas. Nah, sampai di depan raja, barulah diizinkan duduk di lantai atau bahasa Jawanya ngelesot. Sedangkan rajanya sendiri duduk di singgasananya yang posisinya lebih tinggi. Dan semua itu jadi suatu tradisi yang sangat melekat dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa tradisional. Tapi semua itu berubah sejak era Mangkunegara 6. Kira-kira dari tahun 1890-an. Nah, di tangan Mangkunegara 6 ini, aturan yang membeda-bedakan tingkatan duduk dihapuskan demi mengikuti perkembangan zaman. Karena di tahun-tahun itu, gagasan modernitas dari Eropa lambat laun sudah mulai masuk ke Nusantara. Jadi, ini bukan lagi soal kemegahannya Sobat Fobi, tapi tentang semangat kesetaraan, tentang keterbukaan terhadap tuntutan zaman. Nah, bisa jadi inilah yang ingin ditunjukkan Presiden Jokowi kepada kita semua. Sebagai bangsa yang besar, sudah seharusnya kita selalu terbuka dengan segala tantangan zaman. Jangan menjadi bangsa yang terkekang budaya lama. Jangan juga menolak perubahan zaman. Tapi bukan berarti kekayaan sejarah bangsa ini kita lupakan begitu saja loh ya. Justru dari sejarah itulah banyak nilai-nilai luhur yang dapat menuntun kita semua ke masa depan. Jadi, bahkan dari acara pernikahan Kaisang Erina ini, Presiden Jokowi menunjukkan pesan moral berharga buat kita semua. Dan itulah gaya khas Presiden Jokowi dalam menyampaikan pesan-pesannya. Tidak selalu dengan kata-kata langsung, tapi dengan simbol-simbol, terutama simbol kebudayaan dan simbol sejarah yang begitu kaya yang ditunjukkan secara implisit. Sebuah cara elegan bagaimana seorang pemimpin bisa mempromosikan budaya bangsanya. Nah, karena itu khusus di episode Fobi kali ini, kita bakalan diskusi tentang gaya kepemimpinan Jokowi yang penuh dengan simbol-simbol, terutama simbol dari budaya Jawa dan kearifan sejarah Nusantara. Sobat Fobi, setiap pemimpin pasti punya gayanya masing-masing. Dan semua itu tergantung pada personalitinya. Nah, demikian juga dengan Presiden Jokowi. Beliau punya karakter dan gaya personality yang khas, yang membedakannya dengan banyak pemimpin-pemimpin lainnya. Kita semua tahu, Sobat Fobi, kalau Pak Jokowi ini merupakan pemimpin yang berdarah Jawa dan dibesarkan dengan budaya Jawa. Nah, masyarakat dan budaya Jawa ini sangat akrab dengan simbol-simbol. Maka, simbolisme budaya jadi bagian dari bahasa percakapan sehari-hari. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pernah mengungkapkan 3 falsafah Jawa pegangannya sendiri. Filsafat pertama, lamun sira sekti ojo mateni. Meskipun kamu sakti, jangan sekali-kali menjatuhkan. Filosofi kedua, lamun siro banter ojo ndisii. Meskipun kamu cepat, jangan selalu mendahului. Dan yang ketiga, lamun sira pinter ojo minteri. Meskipun kamu pintar, jangan sok pinter. Nah, sebagai pemimpin yang terikat budaya Jawa itu,
itu, Presiden Jokowi selalu menyimpan makna-makna tersembunyi di balik bahasa dan tindakannya, termasuk bahasa tubuh. Maka pemilihan Pura Mangkunegaran sebagai tempat resepsi pernikahan keluarganya tentu bukan tanpa makna. Dengan memilih Pura Mangkunegaran, Presiden Jokowi seakan ingin memberikan panduan moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Panduan moral hidup berbangsa agar kita selalu peka terhadap segala tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan kepekaan itulah kita sebagai bangsa Indonesia bisa terus bertahan hingga kini. Beginilah memang salah satu cara Presiden Jokowi menyambungkan jiwa dan perasaannya dengan rakyat, yakni dengan simbolisme bahasa dan tindakan. Beliau memahami betul sejarah bangsa kita yang sangat erat dengan tradisi-tradisi budaya yang penuh simbol. Sejarah bangsa kita jelas berbeda dengan bangsa Amerika misalnya yang mewariskan budaya pragmatisme dari ingatan revolusinya. Nah, tapi ini bukan berarti kalau simbolisme budaya jadi satu-satunya cara Pak Jokowi menyambungkan dirinya dengan rakyatnya. Politik pastinya tidak bisa lepas dari yang namanya budaya dan identitas. Tiap pemimpin politik pasti akan membawa budayanya masing-masing. Tapi kalau identitas budaya tidak bisa terkelola dengan baik, maka kacaulah hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Barangkali benar apa yang dikatakan filsuf Hegel, bahwa perjuangan manusia itu adalah perjuangan dalam mendapatkan pengakuannya. Dengan cara ini Presiden Jokowi membuat kebudayaan Indonesia semakin kokoh dan dikenal. Nah, Presiden Jokowi paham betul bahwa meskipun beliau terikat dengan budaya Jawa, tapi rakyat yang dipimpin olehnya bukan hanya masyarakat Jawa. Bangsa Indonesia adalah masyarakat plural dengan segala identitas budaya. Maka cara beliau berkomunikasi untuk menyambungkan dirinya dengan rakyat tentunya lebih modern dan lebih terbuka terhadap keberagaman identitas. Beda jauh dengan pemimpin-pemimpin kerajaan Jawa kuno dahulu yang berkomunikasi dengan simbol-simbol budaya yang bagi sebagian orang Indonesia sulit untuk memahaminya. Gagasan modernitas dan pola pikir rasional tetap jadi kendali Presiden Jokowi. Tetapi untuk berkomunikasi, menggabungkan budaya tradisional dan modernitas, Presiden Jokowi tampil melampaui politisi-politisi pada umumnya. Beliau tampil sebagai politisi yang progresif. Sebagaimana Bung Karno mengatakan, berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara kebudayaan. Sesuai dengan prinsip Trisakti tersebut, kepemimpinan Presiden Jokowi adalah kepemimpinan yang mendorong kemajuan sambil tetap berpijak pada akar kebudayaan yang kokoh. Seperti halnya siswa-siswa Stovia dulu memakai blangkon dan beskap, namun menghasilkan pemikiran-pemikiran progresif mengenai sebuah negara yang merdeka lepas dari kolonialisme. Sobat Fobi, kalau kita membaca-baca bahasa simbolisme budaya Presiden Jokowi yang seperti itu, saya jadi teringat kembali sosok Sultan Agung, salah satu raja Jawa yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam ke puncak kejayaannya. Nah, di tangan Sultan Agung juga, kerajaan-kerajaan Jawa berhasil disatukan di bawah bendera kerajaan Mataram. Identitas budaya lokal berhasil dipersatukan dengan budaya Islam yang baru masuk saat itu. Jadi cerita pendeknya seperti ini, Sobat Fobi. Kekuasaan Mataram sebelumnya masih memupuk potensi dan belum begitu hebat. Wilayahnya hanya meliputi sebagian Bengawan Solo dan sebagian wilayah Jawa Barat saja. Maka begitu sampai ke era Sultan Agung yang berkuasa dari tahun 1613, Kesultanan Mataram menunjukkan pencapaian yang luar biasa sekali. Di tangan Sultan Agung ini, kerajaan-kerajaan kecil di Jawa berhasil dipersatukan di bawah Panji Mataram. Kekuasaan kerajaan Mataram Islam pun berhasil menjangkau Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai sebagian Jawa Barat. Bukan cuma itu, Sobat Fobi, berkat kepemimpinan Sultan Agung juga, kerajaan Mataram berhasil mencapai kemajuannya di berbagai bidang, dari ekonomi, keagamaan, hingga budayanya. Karakter kepemimpinan dari sosok Sultan Agung juga bisa dikatakan mirip-mirip dengan Presiden Jokowi, khususnya tentang bagaimana cara keduanya mengelola identitas yang sangat beragam sesuai dengan tantangan pembangunan yang selalu berubah-ubah. Di tengah masyarakat Jawa yang tradisional saat itu, budaya mistik Jawa tentunya masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan Sultan Agung dengan cara yang sangat bijaksana berhasil membuat sinkretisme antara ajaran agama Islam dengan budaya lokal. Berkat peranan Sultan Agung inilah, masyarakat Jawa sekarang itu menjadi bisa mengenal penanggalan kalender Jawa yang merupakan hasil dari kombinasi kalender Saka dengan kalender Hijriah. Tidak ketinggalan juga upacara-upacara adat Jawa yang masih bertahan
hingga sekarang itu terdapat peran dari Sultan Agung juga, seperti Grebek Poso atau juga Grebek Maulud. Nah, kemudian Sobat Fobi, di tahun 1750-an kerajaan ini pecah menjadi 3. Ada Kasunanan Surakarta yang dipimpin Pakubuwono III, ada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan ada Kadipaten Mangkunegaran yang dipimpin Raden Mas Said alias Pangeran Samberjawa yang kemudian menjadi Mangkunegara I. Nah, di Puri Mangkunegaran inilah pesta rakyat pernikahan Kaisang Erina akan dilangsungkan. Dan secara kebetulan Sobat Fobi, pernikahan Erina yang juga orang Jogja dan Kaisang yang orang Solo, dan pesta rakyatnya di Pura Mangkunegaran ini bisa jadi simbol penyatuan kembali dari bagian-bagian kerajaan Mataram Sultan Agung yang pernah terpecah tadi. Sobat Fobi, sebagai politisi yang memang sejak lahir terikat dengan budaya Jawa, simbolisme jadi ciri khas kepemimpinan Presiden Jokowi untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan, pembangunan, dan politiknya. Tapi sekali lagi, beliau merupakan sosok politisi yang luar biasa mampu mengelola batasan budayanya ini. Presiden Jokowi telah menunjukkan kerendahan hati dan kecerdasannya sebagai pemimpin. Simbolisme budaya Jawa jadi cara mengenalkan dan menghubungkan dirinya dengan rakyat. Bahasa yang universal, tapi beliau paham bahwa rakyat kita begitu beragam identitas budayanya. Di sisi yang lain, rasionalitas dan gagasan-gagasan modern jadi kendali bahtera kepemimpinan Jokowi ini. Pendek katanya begini, simbolisme budaya dipegang erat untuk komunikasi, tapi rasionalitas dipegang erat untuk strategi pembangunan Presiden Jokowi. Apa contoh konkretnya? Misalnya, Ibu Kota Baru merupakan paket lengkap yang menunjukkan kejeniusan Presiden Jokowi. Kita pastinya masih ingat, sebagai penanda pembangunan awal Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi memimpin acara penyatuan tanah dan air di titik 0 IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Jadi, semua gubernur seluruh Indonesia membawa sejumput tanah dan air dari daerahnya masing-masing untuk disatukan di tempat yang akan menjadi Ibu Kota Nusantara. Nah, inilah simbol kebinekaan dan persatuan yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Bahwa dalam membangun negara, perlu peranan dari semua anak bangsa yang berasal dari identitas budaya yang bermacam-macam sekali. Semua ini demi mewujudkan cita-cita bersama. Tapi membangun negara tentunya tidak bisa mengandalkan simbol-simbol budaya saja. Tetap ada konsep rasional yang dipegang demi keberhasilan pembangunan ini. Nah, dalam pembangunan IKN, itu pun seperti itu. Di tengah banyak tantangan yang ada, dari ekonomi digital, perubahan iklim, polusi kendaraan, disitulah cara pandang visioner Presiden Jokowi ditunjukkan. Ada tantangan isu lingkungan, maka digagaslah pembangunan Ibu Kota Baru dengan konsep Future Smart Forest City, sehingga kelestarian lingkungan tidak diabaikan sama sekali. Jadi kita bisa lihat bagaimana kejeniusan Pak Jokowi mengkombinasikan gaya simbolisme budaya dengan gaya atau gagasan modernitas demi kemajuan Indonesia. Maka tidak berlebihan jika kita mengatakan kalau Presiden Jokowi ini merupakan politisi yang berpijak pada tradisi sekaligus negarawan yang progresif. Simbol budaya luhur yang penuh kearifan tetap melekat, tapi gagasan-gagasannya juga tetap menatap jauh ke depan. Sobat Fobi, tadi saya sudah katakan, politik itu selalu berikatan dengan budaya. Kalau ikatan budayanya tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi adalah kepemimpinan yang berat sebelah. Tidak mampu mengayomi rakyat yang identitas budayanya begitu beragam, bermacam-macam. Atau bahkan lebih parah lagi, bisa alergi terhadap kemajuan dan terlalu ketat memegang tradisi yang ketinggalan zaman. Apalagi kalau tidak dilandasi oleh struktur politik yang membatasi kekuasaan. Maka yang terjadi bisa lebih buruk lagi, seperti sistem politik Orde Baru yang melahirkan berbagai masalah pelik, masalah sulit. Nah, inilah yang membedakan Presiden Jokowi dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Kita tentu kenal sosok Presiden Soeharto yang juga pemimpin politik keturunan Jawa. Nah, berbeda dengan Presiden Jokowi yang mampu mengelola batasan-batasan identitas budayanya ini, Presiden Soeharto dulu kurang mampu mengelolanya dengan baik, sehingga akhirnya apa? Akhirnya kepemimpinannya pun jadi Jawa sentris. Sudah simbolisme budayanya Jawa sentris, gagasan pembangunnya pun yang rasional tetap Jawa sentris. Beda dengan Presiden Jokowi yang dengan kejeniusannya menggagas konsep Indonesia sentris. Kita juga perlu ingat Sobat Fobi, Presiden Jokowi adalah produk reformasi. Beliau lahir dari rakyat dan betul-betul tumbuh dari lingkungan rakyat kecil. Presiden Jokowi mampu mengkombinasikan dua kepribadian kepemimpinan ini yang berbeda jauh antara tradisi simbolis
nasionalisme Jawa dan gagasan modern dalam pembangunan program-programnya. Tradisi budaya Jawa dari kekayaan sejarah tetap penting, karena dari situlah kita bisa menggali nilai luhur yang bisa diterima rakyat banyak, tapi tanpa visi kepemimpinan yang rasional, pembangunan akan kehilangan arah, karena kita hanya mampu melihat ke belakang saja. Maka gagasan modernitas harus ada sebagai pemegang kendali bahtera kepemimpinan. Jadi dengan begitu, nilai-nilai kearifan dari kekayaan sejarah tidak hilang, dan visi pembangunan yang membawa kemajuan bagi semua orang juga tetap jadi yang utama. Inilah keunikan sekaligus keunggulan Presiden Jokowi. Demikian episode Fobi kali ini, terus optimis sambil tetap rasional.